siang, sore, malam. Di sini perkenalkan nama saya Kartun Sembiring 13 kita sekarang akan membahas tentang berupa apakah sinusoidal steady state analysis itu. Oke. Ini adalah di bab 10 dari buku Sadiku. Ya. Nih. Pertama kita akan bahas tentang dalam bab ini kita dapat melihat bagaimana analisis nodal, analisis mesh, teorema Thevenin, teorema Norton, superposisi, dan transposisi sumber diterapkan dalam analisis rangkaian AC. Teknik ini sudah digunakan untuk rangkaian AC. Tujuan bab ini adalah untuk menggambarkan dengan contoh menganalisis sirkuit AC biasanya menggunakan 3 langkah. 3 langkah itu adalah yang pertama, transformasikan sirkuit ke domain fasor atau frekuensi, memecahkan masalah menggunakan teknik sirkuit analisis nodal, mesh, superposisi, dan lain-lain. Dan juga mengubah fasor untuk dihasilkan ke domain waktu. Dan nodal analisis itu dasar analisis nodal adalah hukum Kirchhoff saat ini karena kecil berlaku bentuk fasor. Contohnya seperti ini ya. Nah, soalnya menggunakan KCL node 1 misalnya seperti ini. Ya, sudah ya, kita lanjut lagi. Untuk berikutnya adalah mesh analysis. Hukum tanggalan Kirchhoff atau KVL membentuk dasar analisis mesh. Perlu diingat bahwa sifat dasar menggunakan analisis mesh adalah bahwa itu adalah ke sirkuit planar ya. Dan seperti ini contoh soalnya. Seperti ini menggunakan KVL. Tadi kan KCL, sekarang KVL. Seperti ini substitusi menggunakan matriks ya. Sekarang adalah superposisi teorema. Apa itu superposisi teorema? Karena sirkuit AC linear, teorema superposisi berlaku untuk sirkuit AC dengan cara yang sama berlaku untuk sirkuit DC. Teorema menjadi penting jika memiliki sumber yang beroperasi pada sirkuit yang berbeda. Dalam hal ini, karena impedans tergantung pada frekuensi, kita harus memiliki sirkuit domain frekuensi berbeda untuk setiap frekuensinya. Total respon harus diperoleh dengan menambah respons individual dalam domain waktu. Seperti itu ya. Soalnya mengulas superposisi teorema. Selanjutnya ada Thevenin dan Norton ekuivalen. Sebelum membahas Thevenin dan Norton, kita sebelumnya akan membahas source information. Apa itu source information? Source information itu adalah informasi sumber dalam domain frekuensi melibatkan informasi sumber tegangan secara seri dan impedansi ke sumber arus secara paralel dengan impedansi atau sebaliknya. Saat kita beralih dari satu jenis sumber ke yang lain, kita harus mengingat hubungan berikut. Vs sama dengan Zs, Is atau sama dengan IS sama dengan Vs per Zs. Itu rumusnya. Dan kita selanjutnya akan bahas Thevenin dan Norton. Teorema Thevenin dan Norton dilakukan pada sirkuit AC dengan cara yang sama seperti pada sirkuit DC. Satu-satunya upaya tambahan muncul dari kebutuhan untuk memanipulasi bilangan kompleks versi domain frekuensi dari sirkuit ekuivalen Thevenin, di mana sirkuit linear diganti oleh sumber tegangan secara seri dengan impedansi. Sirkuit secara Norton diilustrasikan pada di mana sirkuit diganti oleh sumber arus secara paralel dan dengan impedansi. Perlu diingat bahwa rangkaian ekuivalen terkait sebagai VTH sama dengan Zn LIN atau ZTH sama dengan Zn. Pada gambar seperti 20 ini adalah rangkaian Thevenin ekuivalen ya. 10.21 adalah rangkaian Norton ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas op-amp AC sirkuit. Op-amp sirkuit adalah kunci untuk menganalisis rangkaian op-amp adalah untuk menjaga dua sifat penting dari op-amp ideal dalam pikiran. Yang pertama, tidak ada arus yang masuk ke terminal inputnya, lalu tegangan di terminal inputnya adalah nol. Contoh berikut adalah menggunakan ide-ide ya seperti inilah ya, ide-ide dari op-amp seperti ini ilustrasinya. Lalu kita lanjut ke AC analysis using PCPice ya.
PCPice memberi kelegaan besar dari tugas membosankan mendeteksi bilangan kompleks dalam analisis rangkaian AC. Prosedur untuk menggunakan PCPice untuk menganalisis AC sangat mirip dengan yang diperlukan untuk menganalisis AC. Analisis rangkaian AC dilakukan dalam domain fasor atau frekuensi dan semua sumber harus memiliki frekuensi yang sama. Meskipun analisis AC dengan PCPice melibatkan penggunaan AC sweep, analisis membutuhkan frekuensi tunggal V output dan dari PCPice berisi fase tegangan dan arus jika perlu. Impedansi dapat dihitung menggunakan voltase dan arus dalam file keluar output. Ya, selanjutnya adalah pengaplikasiannya. Aplikasinya adalah yang pertama kapasitansi multiplier. Kapasitansi multiplier merupakan sirkuit itu digunakan dalam teknologi sirkuit terpadu untuk menghasilkan kelipatan dan kapasitansi fisik kecil C ketika kapasitansi besar diperlukan. Misalnya kapasitor yang mempunyai besar 10 PV dapat dibuat seperti kapasitor 100 NV, itu dilipat gandakan. Terus yang kedua adalah osilator. Osilator adalah rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang AC sebagai keluaran saat ditenagai oleh DC. Ya. Nah, ini rangkumannya. Dalam menyesuaikan respon kondisi mapan dari sirkuit yang memiliki sumber independen dengan frekuensi berbeda, masing-masing sumber independen harus dipertimbangkan secara terpisah. Pendekatan yang paling alami untuk menganalisis sirkuit tersebut adalah dengan menerapkan teorema superposisi. Sirkuit fasor terpisah untuk setiap frekuensi harus dipecahkan secara independen dan respon yang sesuai harus diperoleh oleh domain waktu. Respons keseluruhan adalah jumlah dari respons domain waktu dari semua sirkuit fasor individu. Konsentrasi sumber juga berlaku dalam domain frekuensi. Secara Thevenin dari rangkaian AC terdiri dari sumber tegangan VTH secara seri dengan impedansi Thevenin CTH. Secara Norton dari sirkuit AC terdiri dari sumber arus paralel IN, impedansi Zn sama dengan ZTH. PCPice adalah alat sederhana dan kuat untuk memecahkan masalah rangkaian AC. Ini membebaskan kita dari tugas membosankan bekerja dengan bilangan kompleks yang terlibat dalam analisis kondisi mapan. Pengganda kapasitansi dan osilator AC menyediakan dua aplikasi khas untuk konsep yang disediakan dalam bab ini. Pengganda kapasitansi adalah rangkaian op-amp yang digunakan dalam memproduksi kelipatan kapasitansi fisik. Osilator adalah perangkat yang menggunakan input DC untuk menghasilkan output AC. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Shalom.